Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدواتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jum'ah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Seorang ulama besar yang berasal dari India yang bernama Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah taala, dalam kitabnya yang berjudul Sirah Nabawiyah, di bab-bab yang pertama beliau menulis judul bab dengan tulisan beliau, Dhaharul fasadu fil barri wal bahr, tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Judul bab tersebut kemudian diperjelas di baris pertama ketika beliau menulis, wabil jumlati faqad kanat al insaniyah fi asril bi'sa fi tariqil intihar. Manusia ketika mereka berada dalam kekosongan kenabian, dalam posisi antara diangkatnya Nabi Isa sampai lahir dan diutusnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan manusia dalam masa-masa fatrah, dalam masa-masa kekosongan kenabian, berada di jalur al-intihar, kepingin bunuh diri. Kenapa?
Maka dalam kitab tersebut beliau menyebutkan kondisi agama-agama setelah diangkatnya Nabi Isa 500 tahun sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi agama-agama dan kondisi negara-negara beliau tuliskan dalam kitab Sirah Nabawiyah tersebut, yang akan kita kupas secara singkat hanya beberapa saja. Yang pertama, kondisi agama Yahudi yang jauh dari tuntunan Nabi Musa alaihissalam, yang seharusnya mereka berpegang kepada kitab Taurat, ternyata saat itu mereka berpegang kepada kitab Talmud, yang mana kitab ini adalah kitab okultisme, kitab sihir, dan ini adalah kitab rasis. Celakanya kitab Talmud sekarang ini dipegang oleh penjajah teroris Zionis Israel. Dalam kitab Talmud tertulis bahwa hanya bangsa Yahudi yang manusia. Selain bangsa Yahudi bukan manusia melainkan binatang. Bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi hidupnya hanya untuk melayani bangsa Yahudi. Dan sederet perkataan-perkataan rasis lain di dalam kitab Talmud yang dipegang oleh penjajah Zionis Israel hari ini. Maka mereka tak segan menjajah saudara kita sampai dengan ratusan tahun lamanya. Mereka tak segan untuk berbuat dolim kepada saudara kita di Palestina yang dahulu mereka mendukung kemerdekaan Indonesia. Maka sejak Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi terbaru, sidang umum Majelis PBB yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia selalu konsisten. Indonesia akan berdiri menentang penjajahan dan Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Itulah agama Yahudi yang kitab sucinya sudah berubah. Lain agama, lain pula negara. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi mencatat dua kekuatan besar saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Mereka adalah kekuatan adidaya saat itu. Ternyata kerajaan Romawi, mereka melakukan kedoliman kepada rakyatnya hingga mengeluarkan kebijakan pajak yang terlampau tinggi, yang mencekik rakyat, hingga rakyat Romawi terpaksa harus melawan dengan pemberontakan. Lain kebijakan rajanya, lain pula masyarakatnya. Masyarakat Romawi saat itu mempunyai tujuan hidup untuk mendapatkan materi duniawi sebanyak-banyaknya, karena prinsip hidup mereka adalah serba materi alias materialistis. Lain Romawi, lain pula Persia. Kebijakan Raja Persia saat itu, mereka mendolimi rakyatnya dengan cara tidak ada kepemilikan rakyat. Semua hasil tanah, semua wilayah, semua yang menjadi batas kekuasaan Persia, semua adalah milik raja. Rakyat
tidak punya hak apa-apa karena raja di atas segala-galanya. Kalau kita mau merujuk kepada sejarah nasional Indonesia, ketika belum datangnya Islam di Pulau Jawa, maka kita akan mendapati ada satu agama, salah satunya di Pulau Jawa ini, yang bernama agama Siwa Buddha. Dalam catatan sejarawan, agama Siwa Buddha ini ternyata mereka mempunyai 5 macam ritual, yang salah 3-nya adalah ritual mereka, salah satunya bernama Madya Maituna, yaitu ritual menyembelih seorang gadis untuk dipersembahkan kepada dewa. Setelah disembelih, dagingnya dimakan ramai-ramai. Ritual yang lain, minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan ritual yang tidak kalah parah adalah ritual seks bebas secara massal di tanah lapang. Itulah sejarawan mencatat, sebelum Islam datang ke Pulau Jawa, agama Siwa Buddha dengan ritual tersebut, yang kalau kita pikir hari ini, itu adalah ritual yang sangat-sangat rusak. Bukan saja tidak berperi kemanusiaan, tetapi benar-benar hidup manusia tanpa arah. Maka Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi tepatlah ketika beliau mengatakan, selama masa-masa kekosongan kenabian, tanpa ada seorang utusan yang bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, tanpa ada kitab suci yang masih murni sebagai pedoman hidup kembali ke jalan yang benar, maka beliau katakan manusia saat itu fi thoriqil intihar, berada di dalam jalan kepingin bunuh diri. Manusia krisis, bukan sekedar krisis ekonomi, bukan sekedar krisis politik, tetapi krisis jiwa mereka, krisis spiritual mereka, sehingga daripada hidup, mereka lebih memilih mati. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kita, rentang jauh jarak kita dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hampir 15 abad. Rentang jauh jarak kita dari Mekah menuju Surabaya. Tetapi ajaran Allah, risalah Allah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita hari ini, sampai kepada bangsa kita hari ini, sampai kepada anak cucu kita hari ini. Karena seandainya kalau ajaran Islam tidak tersebar sampai ke wilayah kita, jangan-jangan ajaran Siwa Buddha dengan ritual-ritual yang serba ngawur tadi masih kita lakukan sampai hari ini. Maka benarlah ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, untuk rahmat bagi alam semesta ini. Itulah
poin pertama yang harus kita syukuri. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika seorang budak yang bernama Suwaibah melapor kepada tuannya yang bernama Abu Lahab. Ketika Suwaibah mengabarkan tentang lahirnya keponakannya Abu Lahab, yaitu Rasulullah SAW, maka Abu Lahab bergembira dengan lahir keponakannya, walaupun kita tahu setelah itu Abu Lahab tidak mau beriman dengan ajaran keponakannya. Tetapi saat itu Abu Lahab saking gembiranya mengekspresikan kegembiraannya dengan memerdekakan sosok budak Suwaibah yang membawa kabar gembira tersebut. Dijelaskan oleh para ulama, gara-gara faktor kegembiraan Abu Lahab, yang mana Abu Lahab menolak dakwah Nabi dan sudah disetempel pasti masuk neraka dengan surat Al-Lahab itu. Tetapi karena Abu Lahab pernah bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, maka Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan 1 kali di nerakanya Allah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita buka tafsir, ternyata yang dimaksud dengan karunia lahirnya Rasulullah SAW, dengan kasih sayang Allah, diutusnya Rasulullah SAW kepada kita. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Para jemaah, terlepas dari pro kontra maulid, saya mengajak diri saya pribadi maupun kepada jamaah sekalian, 8 miliar manusia yang hidup hari ini, hanya 2 miliar yang Allah pilih untuk menerima hidayahnya. Hanya 2 miliar yang Allah pilih seluruh dunia ini untuk memeluk agamanya. Dan 2 miliar itu termasuk kita di Masjid Baitul Hakam yang kita cintai ini. Maka lagi-lagi khotib mengajak, syukurilah, bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah pilih kita, Allah pilih keluarga kita untuk memeluk agama Allah yang mulia ini. Pegang teguh agama ini terus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hingga akhirnya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim. وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki warzuqna taubatan nasuha qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.